Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning students, how are you today? Alhamdulillah, I'm fine too. Before we start our lesson, let's pray together. Al-Fatiha. Are you ready to study now? Okay, we continue our lesson last week about reproduction in plants. Okay, processes involved in the reproduction of flowering plants. Proses yang terlibat dalam reproduksi tanaman berbunga. Okay, remember there are 4 steps. Okay, the first is pollination, and then fertilization, and then dispersal, and the last germination, and will be rolling again. Okay, we discuss about pollination. What is pollination? Pollination is pollen grain from the anther must be transferred to the stigma of a flower. Jadi pollination itu kita artikan sebagai penyerbukan. Penyerbukan itu bagaimana? Oke, penyerbukan adalah ketika pollen grains atau serbuk sari dari anther kepala sari ini dibawa menuju ke stigma dari bunga ya. Oke. Wind or animals can help carry pollen grains to the stigma of a flower. Jadi angin ataupun hewan, contohnya seperti yang ada di gambar, lebah gitu ya. Ini bisa membantu membawa serbuk sari menuju ke stigma dari bunga. Okay, there is difference between flower pollinated by wind and animals ya. Ada perbedaan karakteristik dari bunga yang mengalami proses polinasi dengan bantuan angin dan juga hewan. Okay, the first flower pollinated by wind have characteristic small and dull in color ya. Yang pertama yaitu mahkotanya kecil dan juga kusam warnanya. And then not scented and don't have nectar, tidak beraroma ya, dan juga tidak memiliki nektar. And the last longer anthers and large stigma that hang out of the flowers. Kepala sarinya ini lebih panjang dan juga kepala putihnya itu besar menjuntai dari bunga. But in animals, the characteristic of flower pollinated is large and brightly colored ya. Mahkotanya itu besar dan juga berwarna cerah. And then scented itu beraroma wangi gitu ya, and have nectar, dan juga memiliki nektar karena bunga yang memiliki nektar ini disukai oleh hewan ya. Nektar ini berfungsi sebagai energi utama dari lebah misalnya, dan juga untuk bahan untuk membuat madu. And the last attracted to the color ya, tertarik dengan warna, skin, aroma, and nectar of this flower ya, dan juga nektar dari bunga tersebut. Okay, and then the second step is fertilization. Okay, look at this animation. What is fertilization? Like a reproductive in human, fertilization is the fusion of the male reproductive cell with the egg cell, yaitu fertilisasi atau pembuahan itu proses peleburan antara sel reproduksi laki-laki dengan sel telur atau sel reproduksi pada perempuan. There are 4 steps. Okay, the first is when the pollen grains land on the surface. Okay, yang pertama adalah ketika butir polen mendarat di permukaan stigma. Each pollen grain produce a tube called a pollen tube. Ya, setiap butir polen ini akan menghasilkan tabung, yaitu yang memanjang warna kuning itu yang disebut dengan tabung pollen. And then the second step is the pollen tube grows down from the stigma. Ya, tabung polen ini nanti akan tumbuhnya itu ke bawah dari stigma melalui style ke ovari ya, menuju ke ovari. The ovary of the flower contains ovule. Ovari pada bunga ini mengandung bakal biji. Inside its ovule is an egg cell. Ya, di dalamnya dari ovule ini itu berisi sel telur.
And then the pollen tube guides the male reproductive cell in the pollen grain down to the ovule, ya. Kemudian tabung polen ini memandu dari sel reproduksi jantan tadi, yang pollen grainnya tadi yang sudah membentuk tabung polen ini masuk hingga ke bakal bijinya menuju ke ovulnya itu ya. Oke, ketika tabung polen itu sudah mencapai bakal biji, sel reproduksi jantan ya ini akan menyatu dengan sel telur ya, fusion ya. Jadi antara male reproductive cell and egg cell is fusion ya. Jadi menyatu. Oke, itu adalah tahap fertilization atau pembuahan. After fertilization, most of the flower parts except the ovary wither and drop off ya. Setelah pembuahan, sebagian besar ya dari bagian bunga ini kecuali ovari ini itu akan layu, wither, dan juga rontok ya. And then the ovary enlarge and becomes a fruit ya. The ovary ini akan membesar dan juga menjadi buah, while the ovule in the ovary develop into seed. Sedangkan bakal bijinya ini nanti akan berkembang menjadi biji. Satu bakal buah akan berkembang menjadi satu buah, sedangkan satu bakal biji akan berkembang menjadi satu biji. Buah ini akan melindungi biji sampai siap untuk dilepaskan. Kita mengatakan bahwa buahnya ini sudah matang. And then the third step is seed dispersal ya, penyebaran biji. Tanaman ini perlu memastikan bahwa biji mereka ini tersebar sejauh mungkin sehingga mereka dapat menemukan tempat yang cocok untuk tumbuh. Beberapa tanaman menyebarkan benihnya ini atau bijinya ini ketika buahnya sudah matang. Banyak perantara untuk menyebarkan biji. Ada 4 cara sesuai gambar ya. Yang pertama, by wind dengan bantuan angin, and then expulsion ya. Kemudian animals, hewan, dan juga water, air. Yang pertama dengan bantuan angin. Bantuan angin ini biasanya untuk tanaman-tanaman yang memiliki ciri biji yang berukuran kecil, ringan, dan juga bersayap. Contohnya dandelion atau tumbuhan randa tapak. Kemudian expulsion ini nanti ketika sudah kering, biji ini akan keluar dengan sendirinya. Contohnya pada saga fruit atau buah saga. And then dengan bantuan animals atau hewan ya. Dengan bantuan hewan ini biasanya adalah tumbuhan yang buahnya menjadi makanan hewan. Salah satu contohnya adalah hewan luwak yang membantu dalam proses penyebaran biji kopi. And the last by water ya, dengan bantuan air. Cirinya biasanya hidup di dekat daerah perairan, misalnya tumbuhan pantai atau tumbuhan yang hidup di air. Contohnya bisa pohon kelapa. Penyebaran ini fungsinya untuk apa? Untuk mencegah kepadatan ya, sehingga mengurangi persaingan untuk tempatnya, sinar matahari, air, dan juga nutrisi yang didapat oleh tanaman tersebut ya. Oke, look at this picture. Plants to grow tall and thin and plants have thicker stems ya, perhatikan. Nah, ketika penyebaran bijinya terlalu rapat, ini tanaman ini akan tumbuh tinggi dan juga kurus ya. Tetapi di gambar yang berikutnya ini tanaman yang memiliki batang yang tebal sehingga lebih kuat. Karena apa? Karena persaingan antar ruangnya ini tidak seperti di gambar yang pertama. Jadi nutrisinya juga tercukupi di gambar yang kedua. Oke. And then the last step is germination. Germination kita artikan sebagai perkecambahan. Setelah biji ini disebar ya, mereka ini akan berkembang menjadi tanaman muda ketika kondisinya ini sudah sesuai, berkecambah seperti itu ya. Ada tahapannya. Yang pertama, akar yang tumbuh terlebih dahulu ya, akarnya tumbuh terlebih dahulu. The roots grow first during this stage ya. And then tahapan berikutnya, selama tahap ini benih yang berkecambah mendapatkan nutrisi dari makanan yang disimpan di daun bijinya. Yang berikutnya, shootnya ini muncul berikutnya ya. Shootnya ini seperti batang kecil
di bijinya itu ya, tangkai kecil di bijinya itu ya. Kemudian yang terakhir, tumbuhan muda ini akan mengembangkan daun pertamanya, di mana nanti akan membuat makanannya sendiri. Okay, I think enough. Ustazah has a crisscross puzzle that you have to do. And don't forget to take a photo of the results and send it to Sikodu. Okay, thank you for watching. Good studying and learning at home. The last I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.